Mas Agus, Pak narasumber, apakah sudah siap Pak narasumber? Ya, siap, Mas. Silahkan dimulai. Bisa kedengeran suara saya, Mas? Dengar cerita. Ini kayaknya apa saya yang kecil ya? Cek, cek, tes. Dengaran Mas. Dengaran. Oke, siap. Terima kasih. Tes. Siap. Izin Mas Agus, dari Bekasi siapa aja yang jadi moderat, yang jadi langsung? Tim saya, nanti ada juga Mas Pacar yang bantu. Oke, tim ya. Baik. Oke, narasumber pengganti Mas. Baik. Nah ini izin Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran. Sebentar. Nanti dimoderatori oleh Ibu Devi Octavia dari Biro Ortok. Ini saya cuma pembukaannya barangkali. Mungkin sudah bisa dimulai barangkali Bapak Ibu. Silakan Ibu Devi Octavia untuk dimoderatori. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, suara saya kedengaran? Ya, Jelas. Clear. Oh ya, siap. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Devi Octavia. Pada siang hari ini kita akan memulai coaching klinik Biro Organisasi dan Kepegawaian, yang mana pada siang hari ini bertema hak cuti pegawai. Bersama kami sudah hadir narasumber dari Biro Organisasi dan Kepegawaian. Dengan narasumber pada siang hari ini, yaitu Bapak Agus Sembogo, selaku Kasubag Mutasi Wilayah 3, beserta tim dari bagian mutasi kepegawaian. Coaching klinik ini akan berdurasi selama kurang lebih 1 jam atau 60 menit. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, maka akan diteruskan minggu depan. Untuk tanya jawab, disampaikan kepada seluruh peserta agar mempergunakan fitur raise hand. Nanti akan kami pilih siapa yang lebih dulu raise hand untuk bertanya. Baik, untuk efektivitas waktu, kami persilakan kepada Bapak Agus Sembogo untuk menyampaikan paparannya. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Devi Octavia ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya, peserta coaching klinik untuk siang hari ini. Langsung saja saya sampaikan mengenai terkait cuti ya. Izin share screen terkait cuti. Baik, sudah tampil ya Bapak. Sudah Pak. Baik, saya mulai ya. Sebenarnya tentang cuti sebenarnya sudah diatur sesuai dengan mungkin suara saya terdengar dengan jelas? Putus-putus Mas. Putus-putus suara putusnya. Oke, oh Pak Abu Bakar yang respon langsung nih. Baik, tes cek. Oke, gimana? aman. Aman, ya siap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tata cara cuti ya, pegawai negeri sipil. Dasar aturannya yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu tentang ASN, di mana diamatkan di pasal 21 PNS, yaitu yang PNS berhak mendapatkan cuti tahunan. Terus kedua dari PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, di mana itu diatur di pasal 39 sampai dengan 41 mengatur Maaf Pak Agus, cuti. suaranya kecil. Oh, kecil. Pas saya yang kecil. Tes cek. Cek tes gimana? Masih belum.
Masih belum. Kita pakai headset aja, langsung aja kayaknya. Tes cek. Bisa dengeran? Tes cek. Udah. Bisa kedengaran Bapak Ibu suara saya? Sudah lumayan. Tes cek. Cek cek tes. Mungkin sinyal ya, gangguan ya. Tes cek cek. Bisa kedengaran? Bu moderator bisa kedengaran suara saya? Bisa, Tes cek. bisa. Kedengaran, Tapi Bapak? Kedengaran, Oh, Pak. kedengaran. Oke, masih makasih. lebih kenceng suaranya moderator. Oh, suara moderator, suara saya gitu. Kayaknya harus ganti kumis Pak Gus. Ganti mikrofon maksud saya, maaf. Aduh, saya pakai ya, pakai avatar aja ya. Oke, tes cek. Oke, selanjutkan ya. Silakan, Pak. Dasar aturan yang ketiga yaitu PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2011 tentang manajemen PNS di pasal 315 tentang guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan. Kemudian aturan selanjutnya Perkaban nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS. Kemudian peraturan Kepala BPN nomor 7 2022 tentang tata cara pemberian cuti untuk P3K. Selanjutnya surat edaran Menpan nomor 14 tahun 2023 tentang tata cara pemberian cuti bagi P3K. Selanjutnya jenis cuti itu terdiri atas cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti bersama, cuti sakit, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Sedangkan jenis cuti untuk P3K yaitu cuti tahunan, cuti bersama, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti pelaksanaan ibadah haji. Ini yang membedakan SD cuti di luar tanggungan negara tadi tidak ada. Dan cuti alasan penting ya, yang membedakan dengan P3K. Selanjutnya terkait cuti tahunan. Cuti tahunan itu diperuntukkan bagi PNS dan calon PNS setelah bekerja minimal 1 tahun dan lamanya itu 12 hari kerja, minimal cuti tahunan itu 1 hari kerja dengan pertimbangan memperhatikan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan, tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan paling lama 15 kerja dan tidak dipergunakan lebih dari 2 tahun berturut-turut paling lama mendapatkan 24 hari kerja. Dan jika akan digunakan di tempat yang sulit perhubungan, ini sulit transportasinya, ditambah paling lama 12 hari kalender. Kemudian dapat ditangguhkan paling lama 1 tahun untuk kepentingan dinas mendesak. Sisa cuti hak tahunan untuk tahun berjalan dihitung penuh pada tahun berikutnya. Cuti tahunan itu untuk izin pribadi tidak berlaku. Jadi saat ini tidak ada istilah izin, jadi semuanya ya, cuti. Di pegawai untuk mengatur terkait cuti ini untuk peraturannya. Jadi kita harus mendapat mengelolanya karena kita misalnya cuti ini tidak ada izin, jadi semuanya kalau kita tidak masuk, istilahnya kita harus menggunakan hak cuti kita. Dan jika ada kepentingan mendesak, pegawai menggunakan cuti tahunan tersebut. Selanjutnya cuti besar. Cuti besar itu dipersilakan untuk bekerja minimal 5 tahun. Itu baru berhak mendapatkan cuti besar dengan maksimal 3 bulan. Jika diambil kurang dari 3 bulan, maka sisanya hangus. Sisa cuti itu mempertimbangkan cuti tahunan berjalan. Sisa cuti tahunan tetap yang lalu tetap bisa digunakan, terus dapat ditangguhkan paling lama 1 tahun kepentingan dinas mendesak kecuali alasan agama. Dan belum 5 tahun dapat diberikan khusus untuk haji, untuk dengan ibadah dapat diberikan.
cuti keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Pejabat memberi cuti yaitu PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK, dan pejabat yang berwenang memberikan cuti. Untuk tim penguji kesehatan, tim yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji kesehatan. Cuti sakit. Sakit 1 hari cukup dengan surat keterangan sakit tertulis keatasan langsung ditambah dengan surat keterangan dokter. Itu untuk yang cukup, untuk yang 1 hari cukup dengan surat keterangan sakit. Sedangkan yang lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari, permintaan surat tertulis kepada pejabat yang berwenang beri cuti, permintaan tertulis dan surat keterangan dokter. Jika lebih dari 14 hari, permintaan surat tertulis kepada pejabat yang berwenang beri cuti dengan ditambah surat keterangan dari dokter pemerintah. Untuk serangan sakit maksimal lebih dari 1 tahun dapat ditambah paling lama 6 bulan berdasarkan tim penguji kesehatan. Ini syaratnya dari tim penguji kesehatan. Jika belum sembuh, nanti ada tim kesehatan yang akan merekomendasikan untuk diberikan dapat lanjut untuk bekerja atau dapat diberhentikan dengan hormat. Selama status itu yang bersangkutan mendapatkan uang tunggu. Cuti karena sakit, ya, cuti sakit, yaitu untuk yang gugur kandungan dapat hak cuti paling lama 1,5 bulan atau mengalami kecelakaan oleh karena menjalankan tugas dan kewajibannya sampai sembuh, itu paling lama 1,5 bulan. Cuti melahirkan dapat diberikan kepada PNS yang melahirkan untuk anak pertama sampai yang ketiga. Jadi untuk yang anak keempat tidak dapat hak cuti. Cutinya cuti bersalin tidak dapat ditangguhkan. Jadi cutinya cuti bersalin, lamanya kurang dari 3 bulan untuk cuti bersalin. Ini mengesampaikan ketentuan yang telah bekerja minimal 5 tahun, tapi enggak harus 5 tahun sudah bisa untuk cuti bersalin. Jadi waktunya kurang dari 3 bulan, sedangkan cuti bersalin 3 bulan. Cuti alasan penting waktunya maksimal 1 bulan dengan alasan yaitu ibu, orang tua, maksudnya orang tua, istri, suami, anak, adik, kakak, mertua, menantu sakit keras atau meninggal dunia. Tetangga enggak diperhitungkan, ya, enggak masuk ini yang penting. Kemudian poin yang pertimbangan untuk yang meninggal dunia karena meninggal dunia itu misalnya untuk mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal. Kemudian untuk melangsungkan perkawinan yang pertama. Yang kedua, alasan penting perkawinan pertama. Untuk PNS yang istrinya melahirkan operasi SAR dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan. Mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dengan melampirkan surat keterangan dari Bapenda Ketua RT dan ditempatkan di perwakilan yang rawan atau berbahaya guna memulihkan kondisi kejiwaan, dan pemberian izin sementara tidak dapat mengganggu keputusan dari PPK pejabat yang tinggi di tempat PS bekerja dan harus segera diberitahukan kepada PPK. Cuti bersama ini ditetapkan oleh Presiden dan biasanya melibatkan beberapa kementerian di SKP, surat keputusan bersama. Ini tidak mengurangi hak cuti tahunan. Karena jabatan ini juga ditambah dengan jumlah cuti bersama. Ini misalnya misalnya penugasan misalnya karena tenaga kesehatan dia misalnya waktu cuti bersama dia diharuskan masuk, maka dia
cuti tahuannya dapat ditambahkan sesuai dengan jumlah cuti yang masuk tersebut. Misalnya dia pas cuti bersama hari raya dia harus masuk, maka dapat penggantian cuti tahunan menjadi cuti tahunan. Dan digunakannya pada tahun berjalan tersebut. Cuti di luar tanggungan negara ini dapat diberikan maksimal kepada pegawai yang telah bekerja minimal 5 tahun secara terus-menerus. Ini karena pertimbangan alasan pribadi yang mendesak, yaitu misalnya untuk mengikuti atau mendampingi suami, istri tugas negara, tugas belajar dalam dan luar negeri, mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, mendampingi istri yang bekerja di dalam atau luar negeri, mendampingi istri anak yang menjalani program untuk mendapatkan keturunan, mendampingi orang tua atau mertua yang sakit atau usur. Cuti di luar tanggungan ini hanya dapat diberikan kepada PNS berdasarkan keputusan PPK, tapi setelah mendapatkan persetujuan secara teknis dari BKN. Paling lamanya cuti di luar tanggungan ini yaitu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun. Permintaan ini dapat dikabulkan atau ditolak oleh PPK. PPK tidak dapat dia hanya ini keputusan hanya di PPK, tapi tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain. Jadi ini nanti diesahkan sama PPK, ditetapkan sama PPK. Ini mengakibatkan YPS diberhentikan. Jadi yang cuti itu diberhentikan secara penuh dari jabatannya tersebut dan jabatannya dapat diisi. Jadi yang bersangkutan itu tidak menerima penghasilan, di secara status masih PNS tapi penghasilan tidak mendapatkan sama sekali. Juga masa kerja PNS-nya tidak bertambah, jadi stop selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara. Saat masuk aktif kembali pun harus kadang persetujuan teknis dari PKN lagi, karena harus pertimbangan formasi lagi untuk masuk aktif kembali setelah cuti di luar tanggungan negara. Prosedur pengajuan atau perpanjangan cuti di luar tanggungan negara itu PNS mengajukan permohonan secara tertulis kepada PPK, dan PPK itu mengajukan persetujuan teknis ke BKN, kemudian BKN menerbitkan persetujuan teknis itu disetujui atau ditolak. Nanti ini BKN yang pertimbangkan alasan-alasan yang bersangkutan mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Setelah persetujuan itu nanti PPK menerbitkan putusan untuk cuti di luar tanggungan negara. PNS yang selesai cuti di luar tanggungan negara, yang bersangkutan wajib melaporkan diri, harus segera melapor setelah masa berlakunya cuti habis, paling lambat 1 bulan. PPK wajib mengusulkan persetujuan itu diusulkan kembali ke BKN sebagai dasar untuk PPK menetapkan kembali pengaktifan yang bersangkutan. PNS yang sudah melapor tapi misalnya setelah cuti 2 tahunan tidak diformasi di instansi tersebut tidak tersedia, maka PPK akan berkoordinasi dengan BKN untuk mengajukan permintaan untuk penyaluran pegawai. Kemudian BKN itu yang merekomendasikan misalnya ke instansi mana yang tersedia formasi untuk yang bersangkutan. Ini contoh formulir cuti yang normatif sudah bisa diakses di Simbang. Ketentuan lain-lain mengenai cuti bersalin, cuti alasan penting, cuti bersama, dapat dipanggil kembali bekerja selama menjalankan cuti itu kan yang bersangkutan dapat misalnya pimpinan membutuhkan yang bersangkutan dapat dipanggil kembali untuk aktif. Jangka waktu cuti yang belum dijalankan jadi haknya masih tergantikan, jadi tidak memotong hak cutinya itu. Cuti di luar negeri PPK memberikan izin sementara. Juga calon PNS ini berlaku secara multatif, berlaku juga untuk CPNS.
untuk cuti luar negara wajib melapor statusnya paling lambat 1 bulan, tadi sudah dijelaskan di atas. Dan cuti tahunan itu bekerja paling untuk yang cuti tahunan itu yang pasca cuti luar tahun negara dia harus bertugas lagi selama 1 tahun, baru secara aktif 1 tahun baru dapat mendapatkan cuti tahunan. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Agus Sembogo. Untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Yang pertama ada dari Bapak Abu. Bapak Abu dari NTB, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Izin Mas Agus, ini ada Bu beberapa moderator pertanyaan. bisa untuk menampilkan gambarnya beliau. Izin Bapak Abu. Siap. Ya, silakan Pak. Ya. Dan ganteng Pak. Baik, ini ada beberapa pertanyaan di kami karena akhir-akhir ini sudah banyak yang mengajukan cuti nih. Tapi sepertinya Pak Kabak masih timbang-timbang ini. Nah, ini yang pertama Mas Agus yang terkait dengan apakah cuti bersama itu bisa disambungkan dengan cuti tahunan. Soalnya banyak yang menggunakan momen cuti bersama ini, dia ngajuin cutinya setelah cuti bersama itu biar panjang sepertinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bisa nggak cuti misalnya hari Jumat Sabtu terus lanjut lagi ke hari Senin Selasanya? Mungkin 2 itu dulu Mas Agus. 2. Ya. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Abu Bakar. Punten Pak Agus mau kita tampung dulu pertanyaannya atau Bapak mau langsung jawab? Boleh tampung dulu sekalian. Oke, baik. Yang kedua ada raise hand dari Mbak Dian Fetria. Kami persilakan Mbak. Baik, selamat siang Pak Agus. Mau nanya terkait cuti alasan penting, itu kan mendampingi keluarga sakit salah satunya. Itu bisa berapa kali dalam setahun? Kemudian kalau cuti besar berarti setelah ngambil, bisa ngambil cuti besar lagi berarti 5 tahun kemudian ya Pak ya? Atau ada berapa Iya. tahun? Kemudian dari sebentar dulu Pak, nanti lupa, nanti ingat, nanti nanya yang lain lagi. Tadi yang pertama Pak tadi Mbak, karena Cuti keluarga. alasan penting. Sama cuti sakit ding Pak. Kalau misalnya cuti sakit yang kayak sakit keras kayak cancer dan sebagainya itu sebaiknya perlakuannya seperti apa? Karena kan biasanya sekali dirawat kan lumayan berbulan-bulan ya Pak. Itu nanti dalam batas apa kita harus masuk ke dalam cuti yang disetujui oleh dokter instansi pemerintah? Apakah itu dalam bentuk tim atau ya perpanjangan surat cuti terus-terusan aja Pak? Oke, kita tampung dulu. Satu lagi, Bu Moderator. Ya, baik. Ada pertanyaan dari kolom chat, Pak. Saya raise hand. Izin bertanya Pak Agus terkait cuti ini. Bagaimana dengan ketentuan cuti teman-teman yang non ASN? Kalau berdasarkan Permen ATR nomor 7 tahun 2018 kan adanya cuti alasan penting, cuti sakit, sama satunya lagi apa ya? Saya lupa deh. Namun tidak diatur di situ untuk mereka mendapatkan cuti tahunan. Nah, selama ini yang saya alami kalau di kantor itu saya sedikit bingung ya. Kalau misalkan mereka
memang bukan cuti alasan penting gitu. Ada keperluan yang sebenarnya tidak terlalu urgent dan tidak bisa dikategorikan alasan penting. Nah, itu bagaimana ya untuk pemberian cutinya? Karena kan juga sama juga dengan ASN kan juga tidak diberikan izin yang Tidak ada izin. apa yang terkait urusan pribadi tadi ya. Mohon Ya. arahannya terkait cuti untuk yang tenaga non ASN. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Mungkin 3 pertanyaan Jadi, itu ya, cukup ya Pak. ya, sebentar Dipersilakan dulu, Pak. Baik, dari Pak Abu Bakar tadi ya, terkait cuti bersama disatukan dengan cuti tahunan diperbolehkan atau enggak. Cuti bersama kan cuti bersama itu sudah pembelakuan dari pemerintah ya, sudah dikasih, waktunya sudah jelas itu Bapak. Kan sudah berlaku secara bersama-sama, secara keseluruhan untuk semua pegawai. Mungkin ada juga yang pegawai sekalian mengajukan cuti tahunan disambung sekalian gitu. Itu kan proses pengajuan di pengajuan sih diperkenankan saja, diperbolehkan saja. Tergantung kan atasan yang berhak memberi cuti itu menyetujui enggak terkait cuti tahunan yang bersangkutan itu kan pejabatnya kan untuk memberi cuti kan sekaligus mempertimbangkan juga urgensi dengan ketersediaan SDM di situ pas kondisi waktu tersebut, misalnya kayak di kantah apa untuk pelayanan atau apa. Kalau berapa waktu lalu kan juga ada ketentuan, misalnya dari kita itu juga ada batasan maksimal berapa persen untuk hasil itu. Persentase pembatasan itu kan juga apa pertimbangan itu ketersediaan SDM pas kondisi waktu misalnya cuti bersama. Saya kayak seperti ini berlaku seperti waktu pas Lebaran atau apa itu banyak empatan itu, yaitu ada pembatasan dari kita terkait ketentuan pembatasan jumlah persentase yang diperkenankan untuk cuti. Ini untuk tetap pelayanan kita untuk operasional kantor tetap bisa berjalan. Kalau semuanya diberikan semuanya, khawatirnya nanti masih semuanya itu tetap kewenangan bagi pihak pemberi cuti. Terkait cuti tahunan melewati Sabtu dan Minggu itu bisa dapat diberikan, kan itu hak yang bersangkutan, soal ngambilnya kan waktunya kapan kan bisa aja. Selanjutnya pertanyaan dari Budia Gita Baruang terkait cuti alasan penting karena kesehatan. Kan itu diberikan secara berjenjang waktunya ya. Pertama kan 3 bulan lagi ya, 3 bulan bisa diperpanjang lagi waktunya sampai 1 tahun. Untuk nanti itu waktu perpanjang itu juga kan ada dari surat keterangan dokter yang tersebut merekomendasikan perlu waktu berapa lama, kan ada dasarnya dari surat dokter untuk kan mengetahui berapa. Untuk selebihnya nanti masih perlu diperpanjang lagi atau diperpanjang lagi seandainya sudah melebihi waktu, kan ada nanti dari tim kesehatan tersendiri untuk mengecek untuk yang bersangkutan itu bisa untuk melanjutkan bekerja atau memang dapat diberikan hak cuti lagi. Selanjutnya terkait Bu Maria terkait non ASN ya, memang tidak ada kalau di ketentuan Permen ATR tentang ketentuan terkait PPNPN, memang di Permen ATR itu tidak ada hak cuti tahunan ya, memang tidak ada hak cuti tahunan. Paling enggak ya mengelolanya yaitu alasan penting itu urgensinya emang ada, itu gimana mengatur dengan atasannya itu. Mungkin ada yang menambahkan bagi kawan-kawan tim mutasi. Itu mungkin harus sampaikan. Mungkin dari ada yang perlu ditanyakan lagi di masih Mbak Maria bisa? Ya, berarti tetap untuk ini hanya untuk PPNPN hanya memakai cuti alasan penting itu aja ya Kak ya? Iya, kalau dari ketentuan aturan adanya cuma itu. Baik, kalau begitu. Terima kasih. Ya.
Baik, terima kasih Bapak Agus. Selanjutnya ada yang masih bertanya lewat chat, Pak. Ya, silakan. Dari Mbak Siti Puji Lestari. Pertanyaannya, jika cuti tahun berjalan sudah digunakan, bagaimana dengan cuti besar karena melahirkan anak keempat? Apakah tetap diberikan selama 3 bulan? Terima kasih. Baik, saya langsung saya jawab ya. Untuk itu cuti itu kan pengecualian nggak sampai 3 bulan kalau yang anak keempat kan cuti bersalin saja tentunya kurang dari 3 bulan. Ya, seperti di paparan Iya, Bapak yang tadi ya, Pak. iya kurang dari 3 bulan dia kekhususan gitu. Untuk pertanyaan dari Ibu Dona Desmirawati, untuk P3K, apakah sudah diperkenankan mengambil cuti? Ketika ngambil cuti. Ketika dari paparan tadi kan dipersyaratkan sudah cuti tahunan ya, cuti tahunan. Kalau dipersyaratkan kan minimal telah bekerja 1 tahun ya, 1 tahun. Sedangkan P3 kan belum bekerja selama 1 tahun ya. Kalau dari aturan sih harus 1 tahun dulu. Atau mungkin Mas Fajar bisa menambahkan Mas, kalau yang P3K. Izin Pak nambahin sedikit terkait dengan cuti P3K itu untuk cuti tahunannya belum bisa karena kan harus 1 tahun dalam jabatan selama P3K. Untuk untuk cuti-cuti yang lain udah dapat. Di cuti sakit dapat ya, cuti sakit masih belum Iya. dapat. Ya begitu ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak. Ya boleh. Silakan. Ada dari Kanta Baru Pak. Apakah izin melaksanakan umroh termasuk bisa mengambil cuti tahunan? Umroh masuknya ke alasan penting, alasan penting untuk melaksanakan ibadah, bisa alasan penting. Gitu jawabannya. Baik Pak, umroh berarti masuknya ke alasan penting ya Pak? Iya, untuk melaksanakan ibadah kan ada untuk alasan penting. Siap, terima kasih Pak. 1 pertanyaan terakhir. Izin menanyakan kalau sakit 1 hari tapi tidak ke dokter, apakah diperbolehkan dengan surat permohonan keatasan saja? Ini dari Iya. Mbak Nurhayati. Iya, tadi ada itu kan yang di paparan tadi cuti sakit 1 hari itu cukup dengan keterangan sakit tertulis ke atasan langsung sama surat keterangan dokter. Kalau tidak ada surat keterangan dokter ini ambilnya cuti tahunan. Kalau sakit, kalau ada surat dokter ya misalnya kontrol mungkin ke poliklinik ya cukup kayak surat poliklinik itu dilampirkan ke di surat jadi cuti sakit ya. Ya cukup lapor ke atasan langsung, cukup lapor surat tulis ke atasan langsung ditambah surat keterangan dokter. Di dokternya nggak harus dokter pemerintah, bisa di poliklinik misalnya ya kontrol terus memberikan rekom untuk istirahat 1 hari itu bisa jadi dasar untuk mengajukan cuti sakit itu. Baik, terima kasih Pak. Berhubung waktunya masih ada, Bapak Ibu yang mau bertanya, apakah masih ada? Izin bertanya, Mbak. Ya, silakan dari Kanta
Bangkalan ya Pak. Oke, siap Mbak. Oke. Izin bertanya Punten Mbak. boleh Ini kalau boleh ini punten Pak, boleh open kamera? bentar Mbak, bentar. Sambil menunggu gini Mbak. Ini kita kan PPSL kan sedang melaksanakan PPSL Mbak ya. Itu seandainya teman-teman itu dalam waktu hari Sabtu Minggu dia melaksanakan misalnya Prodadis ke desa gitu Mbak ya. Dia keliling ke desa Prodadis atau apa gitu Mbak. Itu apakah dalam hal melaksanakan itu ada kecelakaan. Nah, apakah itu masuk kategori kecelakaan dalam melaksanakan tugas Mbak ya itu ya? Atau diberi izin sakit aja Mbak ya? Terima kasih Mbak. Ini terkait apanya Pak? Cutinya atau apanya Pak? Kalau pelaksanaan tugasnya sepanjang yang bersangkutan melaksanakan ada surat tugasnya ya sedang ya dia bersangkutan masih dalam kecelakaan karena tugas masih bisa dengan dan cuti untuk sakit misalnya nggak masuk ya tinggal maju aja Pak bisa aja. Ini maksudnya gimana? Maksudnya pas libur gitu yang bersangkutan sakit gitu ya? Hari Sabtu Minggu Ya, teman-teman itu melaksanakan Prodadis ke desa-desa ya, gitu loh Pak. Karena memang ya, dikejar target kan ya kan gitu. ya. Ya, mungkin ya ada kecelakaan atau gimana gitu. Nah, apakah itu masuk kategori sakit dalam Dalam, melaksanakan tugas atau gimana gitu Pak? iya dalam hal itu karena sepanjang kan di situ yang bersangkutan pengumpulan data itu kan ada surat tugasnya kan Pak. Ya, Surat ada tugasnya apa? menyebutkan Ya. dari tanggal berapa sampai tanggal Oke, berapa kan. Ya itu masuk dalam penugasan Pak. Bisa Pak seperti dan itu ya. sebagainya. Oke, Iya. oke. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi Pak dari kolom chat. Izin untuk P3K yang belum 1 tahun, apakah boleh mengajukan cuti alasan penting untuk ibadah umroh? Ini pertanyaan dari Mbak Utari, PPSDM Pak. Baru masuk langsung. Kalau alasan penting saya diksi sama baca mungkin bisa membantu menjawab apa pengecualian nggak untuk ini yang misalnya untuk ibadah. Halo, halo. Ya silakan Mas Yudi. Izin bantu jawab terkait cuti P3K untuk umroh ya tadi ya. Ya, iya. Oh ya. Kalau terkait cuti untuk P3K yang umroh memang belum diatur ya. Artinya yang ada surat edaran dari Menpan itu yang nomor berapa itu? Mas Budi? Itu yang diatur hanya untuk ibadah haji. Jadi ibadah haji kan konsepnya dia sudah nabung bertahun-tahun. Jadi memang nggak bisa ditunda. Sedangkan kalau umroh, sebisa kalau memang jadwalnya Sudah, ya. bisa diubah ya ditunda untuk tahun berikutnya gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak. Punten ini sekalian terkait teman-teman P3K Pak. Untuk yang belum 1 tahun, ada 2 pertanyaannya nih Pak. Yang pertama, boleh cuti tahunan dengan alasan menjaga anak yang sakit. Itu dari Mbak Anissa, Kanta Kabupaten Jombang. Yang kedua,
ada dari Mbak Dona. Untuk P3K yang akan melaksanakan pernikahan, apakah diperkenankan cuti dengan alasan penting? Mohon arahannya, Pak. Menikah sama tadi itu sakit, anak sakit ya. Ya, betul, Pak. Cuti sakit ya, Izin Mbak, tadi gimana? cuti sakit kena P3K. P3K anaknya sakit. Dia dapat hak nggak untuk mendampingi alasan penting, misalnya untuk mendampingi anak sakit Ya, posisinya belum 1 tahun belum gitu, 1 Pak. tahun. Ya, permasalahan karena P3K ini masih aturan baru ya, kita juga masih banyak belajar tentang P3K nih, ruang lingkupnya. Ini alasan penting karena belum 1 tahun ya. Dia ini tidak ada, cuti P3K itu tidak ada alasan penting ya, adanya kan cuti tahunan, cuti sakit atau cuti melahirkan. Atau kita tampung dulu nanti untuk kita anu dulu kan juga kita juga P3K masih banyak meraba dengan peraturannya baru. Baik, kita tampung dulu ya, Pak. Ya, Sementara ada Mbak Diana yang raise hand. Mbak Diana, dipersilakan pertanyaannya. Selamat siang Bapak. siang Bu. Izin tanya. Ini tadi menyambung yang tadi soalnya Pak, pertanyaan mengenai tadi apa namanya, bahwa kalau haji kan sudah direncanakan bertahun-tahun, tapi begitu untuk untuk umroh kan masih bisa diundur, sedangkan kalau tahu proses umroh kan belum tentu saat itu juga, padahal ya ada proses P3K tersebut gitu loh Pak. Jadi mau menyambung yang tadi, sama seperti eh, barusan yang ditanyakan, aku catatanku mana ini barusan nyatet. Yang sakit alasan penting P3K karena Iya, gitu Pak. Kayak misalnya ya tiba-tiba kena keluar. sakit parah gitu kan, atau sesuatu Kalau hal yang kurang lebih Kalau seperti buat itu. yang bersangkutan sih bisa cuti sakit ya kalau yang bersangkutannya. Kalau ini kan mendampingi misalnya untuk saudara atau famili alasan. Oh itu baik Pak. Tapi kalau yang tadi masalah tadi yang penjawabnya adalah kalau untuk ibadah haji karena sudah nabung bertahun-tahun jadi diizinkan. Tapi kalau untuk umroh tidak bisa diizinkan karena itu bisa dianggap bahwa itu bisa di-cancel atau diundur, padahal bisa jadi itu sudah terproses sebelum pendaftaran P3K. Kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan nanti ke depan untuk penyusunan aturan kepegawaian ya Pak ya. Iya, Gitu aja. Makasih Pak. kita koordinasikan Bu. Kita Ya, matur nuwun Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Bu. Baik. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari kolom chat. Dari Ibu Ita, KKO. Mohon izin bertanya, bila kita ada keperluan mendadak dan ingin cuti pada hari yang sama, sementara melalui Simple, cuti harus diajukan minimal 1 hari sebelumnya. Bagaimana solusinya? Terima kasih.
Ya, pahamnya di aplikasi ya, ingin tahu nih mekanismenya. Jadi di luar rencana nih udah kan 1 hari, minimal 1 hari sebelum. Paling setidaknya selama ini ya kita ajukan dulu secara administrasi dulu, baru nanti diupdate dia biasanya. Kalau karena memang kondisi aplikasi mensyaratkan minimal 1 hari, kan karena cuti kan harus direncanakan, kadang di luar rencana atau kita ada harus kan surat izin, sekarang sudah nggak ada izin. Jadi biasanya kalau dari sini biasanya kita saat administrasi kita ajuin dulu sekarang. Dan nanti biasanya di kawan-kawan yang update-nya dia di tim Simpek. Ini mungkin saya kasih kan yang admin Simpeknya ini mekanismenya seandainya di hari H itu mengajukan cuti. Memang kondisinya seperti itu ya, memang nggak bisa di hari H secara input. Ini bisa nambahkan apa maksudnya? Gitu Mbak solusinya. Solusinya secara administrasi kita ajukan dulu, dan nanti dia diupdate di Simpek, di admin untuk apa cutinya itu. Oh, dan Pak berarti tetap setelahnya gitu ya Pak? Ya saat administrasi diajuin dulu, saat administrasi ya. Jangan dulu. Ada pertanyaan lagi Pak dari Kantah Bangka. Sejauh mana cuti pada absensi persuratan atau e-office ATR BPN dan Simpek dapat digunakan dalam pengajuan cuti pegawai? Cuti sama di absensi persuratan. Selama ini kalau di Simpek ya itu pengajuannya sebelum hari tanggal PAN diajuin lebih dulu. Kalau terkait absensi di persuratan, absensi ini maksudnya dia cuti tetap absen atau gimana ya zamannya? Karena kan selama ini kita dalam rekap makan kan disinkronkan antara kehadiran dari absensi itu dengan updating data saya penugasan dengan data disimpek, data cuti, akumulasi data semuanya biasanya. Baik, berarti jika sudah mengajukan lewat Simpek, untuk absensinya akan sinkron otomatis gitu ya Pak? Iya, nantinya biasanya kan nanti biasanya pas penyusunan rekapitulasi kehadiran apa disinkronkan dengan cuti, dengan penugasan, baru nanti untuk diakumulasi menjadi data pengajuan untuk kehadiran untuk kinerjanya. Siap. Terima kasih Pak. Ini dari Kanta Bangka juga minta Pak, mohon dapat diberi contoh dokumen permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti terkait cuti sakit lebih dari 1 hari Pak. Apakah ada formatnya gitu mungkin Pak maksudnya? Format dari 1 hari contoh formatnya secara normatif. Izin Pak, itu formulir cutinya udah otomatis jika kita mengisi cuti di Simpek. Jadi udah otomatis langsung keluar formulir cutinya sih Pak. Ngantri berapa hari karena sebelumnya sih. Iya.
Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Deli, Tanpa Bangka Tengah. Untuk pengajuan cuti selain cuti sakit maksimalnya berapa hari sebelumnya Pak? Kalau dari bisa jauh-jauh sebelumnya acara bisa, kalau yang itu maksimal 1 hari sebelum cuti. Kalau jauh-jauh hari itu sudah bisa untuk mengajukan, bisa aja kalau sudah direncanakan. Baik, maksimalnya 1 hari gitu ya Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Maya. Izin bertanya, apabila ada keluarga dalam hal ini anak umur 5 tahun telah melakukan operasi pendengaran untuk berobat dan terapi, tetapi di wilayah kerja tidak tersedia rumah sakit yang memiliki fasilitas dimaksud dan hanya tersedia di kota besar di Jawa. Apakah bisa mengajukan cuti besar dan berapa lama dan persyaratan apa saja yang dilampirkan? Kalau cuti besar itu kan maksimal setelah yang bersangkutan bekerja selama 5 tahun berturut-turut ya baru bisa mengajukan cuti besar. Maksimalnya selama 3 bulan maksimal untuk waktunya, lamanya cuti selama 3 bulan dengan tapi dia sudah masa kerjanya sudah lebih dari 5 tahun. Bisa, dan sebelumnya dia kerja secara terus-menerus dan belum cuti tahunya masih belum dipakai, itu bisa mengadakan cuti besar. Baik Pak, ini ada keterangan masa kerjanya sudah lebih dari 5 tahun Pak. Ya, Kemudian bisa. persyaratan apa saja yang dilampirkan Pak? Ya mungkin itu rekomendasi dari itu kan diajukan ke pejabat pemberi berwenang bercuti, nanti jadi bahan pertimbangan atau diberikan atau tidak. Kan yang menentukan yang berwenang beri cuti ya, misalnya kan atasan langsung apa di kepegawaian, kan nanti jadi bahan pertimbangan bisa untuk diberikan cuti besar atau tidak. Baik, terima kasih Pak. Berhubung waktu sudah menunjukkan jam 2, dari Pak Agus, apakah kita akan membuka pertanyaan kembali Pak? Atau sudah cukup? Cukup, mungkin nanti ditampung aja, nanti kita jawab secara tertulis saja, ditampung moderator. Yang belum benar bisa disampaikan kami. Baik Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam coaching klinik pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh disampaikan kepada kami. Untuk nanti akan kami teruskan dan dapat jawaban dari narasumber terkait. Cukup sekian coaching klinik pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift.